Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini. Teman-teman semuanya, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Profesor Amin Rais mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis 25 Juli bahwa Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagai informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 memang telah membuka peluang ormas-ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batubara. Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995 sampai 1998 itu mengingatkan pertambangan bukanlah habitat Muhammadiyah. Di samping itu, dirinya mengaku khawatir bila masa depan persyarikatan dipertaruhkan akibat menerima IUP dari pemerintah. Sebagai gambaran, lanjut Amin Rais, beberapa majelis di PP Muhammadiyah yang mengurus tabligh, dakwah atau tarjih umumnya adem ayem. Sebaliknya, majelis-majelis yang mengelola soal dana, semisal Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, tak jarang mengalami riak-riak kecil, sebab masing-masing menangani keuangan, yakni yang berasal dari puluhan atau ratusan unit rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah. Karena itu Amin Rais khawatir begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah. Beristighfarlah sebanyak mungkin. Insya Allah dengan istighfar itu Allah menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah dan lebih jelas, sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang penuh manfaat dan mana yang mudarat, kata Amin Rais dalam video di akun YouTube Amin Rais Official. Berikut pendapat Amin Rais selengkapnya yang kami upload dari channel YouTube Amin Rais Official. Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif Saudara Anwar Abbas, bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang 3 bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa. Yang semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batubara itu ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau, sangat sensitif itu, tahu akibatnya. Jadi kita waktu itu bangga, namun karena kepencut dengan keduniaan, akhirnya kail berbahaya itu ditelan oleh Muhammadiyah. Nah, kini kail itu sudah ada dalam rongga mulut Muhammadiyah, tapi insya Allah belum melewati kerongkongan. Kalau Muhammadiyah mau, kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu masih bisa dimuntahkan kembali. Nah, jadi argumen Anwar Abbas, Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang tidak akan merusak lingkungan, itu sebuah celotehan yang menghina akal sehat. Mengapa? Pertambangan batubara di mana saja pasti menghancurkan lingkungan sampai tahapan ekoset, menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian besar adalah bandit-bandit tanpa moral, tanpa pertimbangan akal sehat, karena hanya satu tujuannya, mengeruk batubara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang bayangkan Muhammadiyah akan masuk ke dunia pertambangan, akan melibatkan diri dalam menghancurkan lingkungan hidup. Jadi di Muhammadiyah itu ada semacam pemahaman, begitu kegiatan menyangkut uang, hampir bisa dipastikan akan ada riak-riak kecil yang terjadi di
di majelis-majelis Muhammadiyah. Jadi kalau majelis tabligh, majelis tarjih, majelis wakaf itu memang adem ayem, ya, stabil, nggak pernah ada cekcok sedikit pun. Tapi kalau majelis kesehatan yang mengelola sekian puluh rumah sakit besar dan segala macam itu, atau majelis pendidikan yang juga mengelola puluhan universitas, akademi dan lain-lain, biasanya ada riak-riak kecil, ya, terjadi semacam silang sengketa karena apa? Menyangkut masalah uang. Nah, jadi saudaraku, ya, ini saya khawatir begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan yang memang bukan habitatnya, pelan tapi pasti akan muncul pertikaian internal, mengguncang stabilitas Muhammadiyah yang pada November nanti sudah berusia 112 tahun. Nah, sekarang mari kita lihat apa rahasia Muhammadiyah sampai berusia 112 tahun dan tetap sehat walafiat. Juga apa rahasia Muhammadiyah begitu kaya raya, merupakan ormas keagamaan terkaya di muka bumi? Jawabannya, karena Muhammadiyah sejak lahir sampai sekarang tanpa henti berkarya, bekerja dengan semangat mujahadah untuk memberikan manfaat bagi umat manusia tanpa pandang perbedaan ras, suku, tradisi, agama, dan lain-lain. Dan itu dijamin oleh Allah SWT dalam firman-Nya di surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini saya penggal yang di tengah berbunyi, fa'ammazzabatu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang memberikan manfaat bagi manusia akan tetap tinggal di muka bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan agar manusia mau memikirkannya. Nah, ini sedikit cerita pribadi. Ketika saya pulang dari Aceh, muktamar ke-43, saya ditanya teman-teman dosen di UGM, Mas Amin, PF ya, congratulations ya. Jadi Anda jadi ketua umum Muhammadiyah, tentu gajinya besar. Saya tertawa karena saya katakan, Mas, di Muhammadiyah itu anggota PP tidak digaji sama sekali ya. Memang kalau pergi ke luar kota atau ke luar negeri itu sudah diberikan tiket juga untuk lodging dan lain-lainnya, tapi tidak ada itu ya, yang namanya gaji ya. Nah, kemudian malah ada yang tanya, Mas Amin, kapan ya Muhammadiyah itu bubar ya. Kemudian saya juga tertawa menjawab pertanyaan yang ya mungkin sambil bergurau ya. Saya katakan Muhammadiyah insya Allah tidak akan bubar. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah mencabut surat izin tinggal Muhammadiyah di bumi ini ya, selama Muhammadiyah masih memberikan manfaat buat umat manusia. Begitu Muhammadiyah sudah mengalami kacau balau pemikiran, seperti misalnya mulai masuk ke mana? Ke dunia pertambangan yang itu bukan habitat sama sekali, yang penuh dengan segala macam jebakan dan lain-lain, ya mungkin saja kemudian surat izin tinggal Muhammadiyah di bumi ini akan dicabut oleh Allah. Nah, karena itu saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah ya, sebaiknya segera PP Muhammadiyah itu mengundang sidang tanwir. Jadi sidang tanwir adalah lembaga tertinggi setelah muktamar Muhammadiyah. Kalau muktamar terlalu berat dan mungkin juga waktunya itu tidak bisa pendek, kita perlu waktu pendek. Jadi saya kira sidang tanwir segera diselenggarakan, bisa di Jakarta, bisa di Jogja.
kemudian seluruh ketua BBM hadir, kemudian seluruh ortum juga ada hadir. Ya. Saya yakin insya Allah kalau dibawa ke sidang tanwir, maka keputusannya pasti cabut kembali ya penerimaan Muhammadiyah ya terhadap izin pertambangan batubara itu. Jadi saya kira begitu. Kemudian beristighfarlah ya, sebanyak mungkin. Ya. Insya Allah dengan istighfar itu Allah akan menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, lebih jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang penuh manfaat, dan mana yang penuh mudarat. Saya kira itu saja, saudaraku yang saya hormati cintai, keluarga besar Muhammadiyah se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.